Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teksa, selamat datang di Podcast Engineering Corner Fakultas Teknik Universitas Serang Raya. Bersama saya Niko Fajar Rahman dari program studi Teknik Industri. Dan kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya, kakak yang paling cantik. Halo, nama saya Lia Walia, saya dari program studi Teknik Kimia. Oke baik, di sini kita bakalan nemenin sobat-sobat Teksa nih untuk acara podcast Engineering Corner ke depannya. Wah, bentar. Sebelumnya podcast Engineering Corner itu apa sih, Kak? Nah, jadi Engineering Corner ini yaitu suatu wadah yang memberikan informasi mengenai program studi yang ada di Fakultas Teknik Unsera. Dan kedepannya akan ada beberapa pembahasan yang tentunya menarik untuk podcast engineering ini. Oh, kalau di Fakultas Teknik Universitas Serang Raya itu ada berapa program studi sih, Kak? Nah, untuk sobat-sobat Teksa nih yang belum tahu, tentunya di Fakultas Teknik Unsera ada 3 program studi. Yang pertama ada program studi Teknik Kimia, yang kedua ada program studi Teknik Sipil, dan yang ketiga ada program studi Teknik Industri. Wah, baik. Dan di kamera juga sudah terpampang nih dengan tamu kita yang paling ganteng ini kan. Iya. Dan kita di sini bakal membahas tentang salah satu mahasiswa yang punya prestasi di bidang akademik maupun akademik. Sebelum dilanjut, enaknya dipanggil abang, mas, atau kakak nih. Om juga boleh. Oh, mungkin abang aja kali ya. Oh, abang aja. Oh, kalau itu nggak ya? Ya mungkin dari bintang tamu sendiri nih bisa nih untuk memperkenalkan diri. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ansman Lerobi. Saya jurusan Teknik Industri Universitas Serang Raya. Saya semester 8. Waduh, semester 8 berarti udah menjadi semester akhir nih ya. Biasanya Bang Ansi dipanggil apa ya? Biar ceritanya enak. Enggak, kalau biasanya kalau di Teknik Industri sendiri itu ada nama lapangannya. Nama lapangan Ya, nih. betul. Apa nih kalau boleh tahu nih? Kalau nama lapangan gua biasanya OB kalau di himpunan ya. Berarti kita nggak Bang Obed aja kali ya, biar lebih akrab Ya, juga kan. ya bebas lah setelah kalian. Ngomong-ngomong dengan semester akhir atau semester 8 nih, yang kira-kira nih menginjak 4 tahun nih. Ya, 4 4 tahun. Ini pengalamannya apa sih Pak yang udah dirasakan gitu selama berkuliah? Kalau bicara pengalaman ya, biasanya pengalaman itu kan ada 2 kriteria. Ada pengalaman dari segi bidang akademik dan juga dari segi bidang organisasian ataupun non akademik. Nah, mungkin dilihat dari segi mana terlebih dahulu gitu. Mungkin dari abangnya sendiri boleh. Akademiknya dulu kali ya, kan mungkin ini terlihat cerdasnya nih kan. Enggak. Dari muka-mukanya. Enggak. Sebenarnya saya di sini bukan cerdas ya, tapi di sini mencoba di mana awalnya waktu itu mencoba menjawab tantangan sebenarnya. Di mana tantangan tersebut yang direspon oleh himpunan, kemudian diserahkan oleh tim, kemudian mencoba menjawab tantangan sehingga bisa prestasi ketika itu. Kalau terkait dengan akademik sendiri sih apa ya? Yang pada saat saya ikut perlombaan itu yang pertama adalah Intention 2020 itu yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang alhamdulillah kita tim Kaizen itu bisa menjuarai juara 3 seperti itu tingkat nasional, yang dimana Intention ini bergerak dalam bidang suatu kompetisi bidang desain, yang dimana bidang desain ini diikuti oleh beberapa universitas ternama yang ada di Indonesia seperti Universitas Brawijaya, kemudian Universitas apa lagi ya? Universitas Undip, Universitas Diponegoro, kemudian Utirta, kemudian Atma Jaya yang di Tangerang. Jadi kita di sana apa ya, kompetisi ruang lingkupnya nasional seperti itu. Dan alhamdulillah Unsera bisa dapat juara 3. Mungkin boleh tepuk tangan dulu kali ya. Kita udah mengharumkan nama baik Unsera ya kan di kancah internasional nasional nih. Karena diikuti oleh beberapa universitas yang ada di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera gitu kan. Oh ya Bang, kalau boleh tahu nih nama timnya itu apa Bang? Ya. Sama orang-orangnya. Ya, oke, siap. Ya. Mungkin saya sedikit memperkenalkan tim saya pada saat perlombaan di Intention kemarin. Intention ini nama kepanjangan itu Industrial Design Competition. Nah itu tim saya kenapa dinamakan tim Kaizen? Sebenarnya tim Kaizen itu kan diambil dari Perang Dunia Kedua sebenarnya. Perang Dunia Kedua yang dimana pada saat itu dia Perang Dunia ini memang melahirkan sebuah sosok yang dimana ada yang namanya Toyota. Nah Toyota di sini biasanya kan yang dikenal dengan kawan-kawan semua di kalangan masyarakat umum, biasanya itu kan Toyota itu kan biasanya perbaikan secara terus menerus, artinya continuous improvement kata dosen saya seperti itu. Jadi di mana ada perbaikan secara terus menerus. Kalau di Jepang itu namanya Kaizen, yang dimana Kaizen ini ada perbaikan secara terus menerus seperti itu. Oke Bang,
Bang, jadi di perlombaan ini kan ada per tim ya Bang ya. Nah, itu orangnya siapa aja Bang? Kalau untuk nama ataupun orang yang mengikuti lomba, mungkin ada satu tim itu berjumlah 3 orang. Yang pertama itu dari saya pribadi, jadi ada beberapa spesifikasi ataupun pembagian kerja. Jadi saya itu sebagai product trainer, kemudian yang kedua itu Ahmad Khatib itu di sini sebagai leader tim, yang gimana caranya mengatur tim ini berjalan secara kompak, kemudian secara sistematis bisa menggapai suatu hal di situ. Kemudian di sini yang satu lagi ada Muhammad Rafiq Al-Rifki. Nah, Muhammad Rafiq Al-Rifki di sini tugasnya sebagai development product seperti itu. Oh, berarti dari masing-masing kelompok tuh punya tugas dan tugasnya masing-masing Ya, betul, gitu. ya. Gak cuma sekedar numpang nama ya, kayak kita kan kalau kelompok sekolah itu kan numpang nama doang, terima jadi gitu ya. Terus kalau untuk produk-produk yang dibuat itu di dalam perlombaan itu apa saja? Ya, kalau produk yang kita ajukan pada saat itu pada saat perlombaan itu adalah namanya laundry basket. Nah, ya betul. Karena di mana pada saat kemarin saya analisa laundry basket itu kawan-kawan ketahui nggak sih? Contohnya laundry basket nanti yang kawan-kawan ketahui adalah basket yang kita orang yang laundry basket di tempat saya itu sendiri. Kalau tim Kaizen mengusulkan laundry basket itu laundry basket. Nah, laundry itu kan artinya keranjang sebenarnya. Kemudian basket itu ada keranjang. Kemudian laundry di sini adalah pakaian. Nah, yang dimana coba kita mengusulkan pakaian ini ataupun tempat pakaian ini biar kita berjalan secara desainnya secara efisien dan efektif bagaimana caranya. Nah, dari tim Kaizen, dari development product, kemudian dari tim Kaizen khususnya mencoba untuk membuat suatu desain yang dimana desain ini bisa ergonomis seperti itu. Nah, mungkin kawan-kawan juga mengetahui desainnya itu seperti gimana ya? Ada trolinya gitu. Jadi ada spesifikasi umum ataupun penjelasan umum di situ ada beberapa fungsinya. Di situ ada troli, bentuknya troli. Kemudian ada 2 keranjang di sini. Nah, keranjangnya ini bisa diturunkan, naik turun gitu. Kemudian dari segi tiangnya, yang 2 penyangga itu, nah itu bisa dinaik turunkan juga seperti itu. Kemudian di bawahnya ada roda 3 ya. Roda 3 itu di situ fungsinya kalau kita pengen naik tangga itu kita bisa nggak digotong-gotong lagi lah seperti itu. Nah, jadi bisa naik tangga seperti itu penjelasan. Kalau dari tim Kaizen sendiri masih ada nggak sih dokumentasi dari kegiatan-kegiatan? Ya, ada. Mungkin dari tim Ya. dokumen apa? Dari tim Dokumentasinya bisa Oke. ya. Ya. dari tim editor yang bisa ditampilkan dokumentasi perlombaannya. Ya. Hal ini sangat mengharumkan nama Unsera juga ya. Apalagi kita lawannya kampus-kampus Yang negeri, ternama. ya negeri kan apalagi. Jadi kita juga setidaknya tuh membuka juga wawasan kepada kampus-kampus luar tuh bahwa universitas yang layak yang dimana kampus swasta di kota di provinsi Banten ini juga mempunyai segudang prestasi yang sangat menarik tentunya kan. Nah Bang, terus ada nggak sih kesulitan nih selama menyusun produk ini? Tentunya kan dalam pandemi sekarang kan Bang. Nah, kalau terkait dengan kita menyusun teknis, kita pengen membuat suatu produk gitu sih, hal yang sulit itu sebenarnya dari tim sih. Artinya di sini kan tim sini kita pandemi pada saat itu. Nah, pandemi ini kan artinya kita pengen keluar rumah aja sulit sekali. Sulit sekali, ya. Pada saat awal-awal kemarin pandemi, karena mau bagaimanapun kita keluar dari rumah itu ada aturan dari pemerintah ya, artinya lockdown, kemudian PSBB seperti itu. Jadi mungkin kalau sulit dari itu, kita sulit untuk mempertemukan tim sih, seperti itu. Kalau untuk sulit dalam pembuatan produknya, kita bisa atur secara job desk masing-masing. Kalau dari segi saya kan desain produk, bagaimana caranya desain ini memenuhi kriteria dari customer. Dari Bang Obed sendiri mengikuti lomba apa lagi nih? Lomba apa lagi ya? Kalau dari saya pribadi pada saat kemarin, alhamdulillah bisa ikut lomba imposter. Wah, banyak sekali. Ya, kalau nggak salah itu di bulan apa? Di bulan Januari. 2021. Baru-baru ini ya, mulai saya anaknya nih. Ya, betul. Ya. Jadi itu kira-kira kalau dari lomba imposter itu juara berapa dan bikin poster apa aja sih? Nah, oke. Kalau imposter sendiri ini kan memang diikuti oleh 24 peserta kalau nggak salah 24 peserta. dari Pulau Jawa. Yang terbanyak itu dari Jawa Timur, kemudian dari Serang ada, kemudian dari Tangerang, Banten dan Jawa Timur, pokoknya sejawa lah, Pulau Jawa. itu ya. Oh, itu sih. Dan itu kira-kira lomba ini juara berapa ya?
Kalau juara sih alhamdulillah bisa dikasih juara 1. Wah, mantap sekali. Coba kita tepuk tangan dulu kali ya. Bukan dikasih sih sebenarnya, tapi di situ ada progres yang mungkin ada kendala di situ sebenarnya. Jadi mungkin saya sedikit menceritakan kendala pada saat itu kan kita ini kan lombanya adalah lomba online di situ ya. Nah, lomba online di sini kan kita presentasinya itu via Google Meet, Google Meet di situ. Nah, Google Meet di situ pada saat awal-awal itu waktu saya ingin presentasikan hasil karya saya, nah tiba-tiba sinyalnya itu hilang sendiri gitu. Alhamdulillah. Artinya gimana ya? Pada saat kita ingin presentasikan sinyal hilang sendiri, kemudian panitia alhamdulillah bisa mengerti. Nah, kita kemudian dari peserta dari Universitas Saranaja itu sendiri dialihkan seperti itu. Bukan dialihkan sih, artinya ada pengunduran waktu 5 menit untuk memperbaiki sinyal ataupun jaringan. Seperti itu sih. Kalau imposter sendiri penjelasannya, imposter itu kepanjangan dari industrial poster. Industrial poster. Ya, yang diadakan oleh Udinus. Udinus berarti ya, Universitas Dian Yuswantoro. Semarang berarti. Ya, betul, Semarang. Seperti itu. Wow, itu sangat keren banget. Lagi-lagi nih Bang Obed ini mengharumkan nama Universitas Saranaja di kancah nasional kan. Di mana dia mendapatkan juara 1 di lomba imposter yang diikuti oleh seluruh maksudnya Pulau Jawa ya kan, perwakilan dari Pulau Jawa gitu kan. Dan mungkin ada beberapa universitas negeri juga yang mengikutinya ya kan. Itu sangat-sangat boleh tepuk tangan sekali lagi kan ya. Tema yang abang ambil itu apa? Ya, kalau tema di imposter ya. Ya, kalau tema di sini kan harus, artinya kalau yang saya ajukan dengan tema yang diperlombakan itu kan harus selaras di situ. Kalau tema yang diajukan ataupun tema yang diperlombakan itu artinya adalah menuju ke arah yang lebih baik. Kalau nggak salah nature for a better, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi mengajukan bagaimana caranya pada saat ini ada sedikit bagian juga kerjasama pada saat itu dengan kecamatan pada saat itu. Artinya kecamatan saya pada saat itu memang dari segi pasokan listrik, kemudian dari segi fasilitas energi baru terbarukan itu masih sangat minim gitu. Bayangkan di Provinsi Banten itu energi bersih yang dicanangkan itu utilitasnya itu sekitar 1%, di bawah 1% seperti itu. Artinya di sini khususnya di kecamatan saya pribadi energi baru terbarukan itu masih sangat minim sekali. Makanya saya ambil di sini perlombaan ini adalah bagaimana caranya masyarakat di sini mengetahui energi baru terbarukan yang kita ajukan itu seperti apa. Nah, yang saya ajukan itu adalah panel surya atau panel surya. Nah, yang sebenarnya kalau saya ajukan judulnya itu Beto Eco Green. Apa tuh? Nah, Beto ya itu apa Bento nih? Beto Eco Green di sini kan mungkin kalau saya ambil Beto, nah saya pengennya ada yang 1.7 di situ. Jadi saya pengennya mengkonsep bagaimana Beto ataupun Beto ini dalam segi skala rumahan ya, ataupun bukan toko sih, artinya di situ kayak rumah tapi bisa menjawab tantangan akhir zaman ataupun tantangan zaman di industri 4.0. Nah, di situ Beto di sini yang dimana atasnya itu kita menggunakan panel surya. Nah, di bawahnya ataupun dari segi cara kerjanya dan lain sebagainya itu lebih ke arahnya bagaimana caranya manusia ataupun mahasiswa bisa mengerti dengan energi baru terbarukan saat itu di situ. Seperti itu sih. Berarti selain mengangkat nama Universitas lain juga kecamatan juga nih sangat impactnya dapat juga ya. Kecamatannya kecamatan apa nih Bang? Tadi belum dijelasin kecamatannya apa. Kalau kecamatan sendiri itu kecamatannya adalah Kecamatan Grogol di ruang lingkup apa ya di daerah saya pribadi yang dimana kecamatan ini Kecamatan Grogol, kemudian Kota Cilegon, Provinsi Banten seperti itu. Waduh, Bapak Kecamatan sangat bangga sekali nih punya masyarakat yang sangat membantu gitu kan untuk energi terbarukannya ini kan. Ya, kita bayangkan sih, kita bayangkan sedikit ya terkait dengan energi baru terbarukan di sini. Mungkin saya tadi sudah menjelaskan bahwasanya utilitasi energi bersih ataupun energi baru terbarukan di Provinsi Banten ini minim gitu, di bawah 1% seperti itu. Apalagi dengan penggunaan batu bara, kawan-kawan mungkin sudah mengetahui kan gitu, penggunaan batu bara ini manfaatnya apa sih gitu. Nah, mungkin dari banyak manfaat, akan tetapi dari di situ ada hal yang tidak diinginkan, yakni dengan
apa ya, apa sih namanya, polusi udara dan lain sebagainya seperti itu. Kita ketahui pada saat kemarin kita kasus batu bara pada saat kemarin di kota Cirebon, di pelabuhan Merak, di jalan pelabuhan Merak itu kapal kayu yang dimana, bukan kapal yang dimana itu mengangkut batu bara di situ, tapi di situ terbakar batu baranya, yang dimana itu sangat mempengaruhi di kecamatan Pulau Merak kan gitu. Nah di situ mungkin agak sedikit mungkin saya pengen mengajukan produk ataupun mengajukan desain poster competition mengangkat ke arah energi baru terbarukan seperti itu. Itu kalau untuk ini apa lomba imposter itu per kelompok atau individu? Kalau imposter itu lombanya dari Individu ya. Yang dimana perlombaan ini dari step ke step, mungkin dari jumlahnya adalah jumlah 24 peserta, kemudian diseleksi menjadi 10 peserta. Nah itu yang diikuti oleh Budinus, kemudian Insera, kemudian Telkom University, kemudian banyak lah ya di TN Malang dan lain sebagainya. Pokoknya universitas negeri yang ada di nasional khususnya Pulau Jawa. Itu selain lomba invention dan imposter apa ada lagi? Ya, waktu akhir-akhir ini sih saya mengikuti lomba PKM, tapi entah lolos atau enggak ya, itu tergantung nanti lah. Oh ini berarti lomba ini baru nih? Ya, kalau LKTI bukan LKTI, PKM baru-baru ini. Nah sebelum PKM ada lagi sebelumnya, yaitu LKTI yang diselenggarakan oleh Universitas Mercubuana pada saat itu di Tangerang. Nah itu yang saya ajukan itu terkait dengan apa ya? Terkait dengan apa sih, jasa laundry juga. Akan tapi dari jasa laundrynya kita mengetahui karakteristik air tersebut terlebih dahulu. Nah jadi saya disitu membuat desain produk yang dimana desain produknya airnya ini bisa di air yang keruh banget, pokoknya air jasa laundry banget di situ. Itu kita bisa manfaatkan kembali menjadi air bersih. Nah di situ saya desain dengan dengan teman-teman saya bagaimana caranya desain produk ini bisa ergonomis dan juga bisa berguna bagi masyarakat sekitar. Berarti itu tim juga Pak ya? Ya tim juga itu. Ya. Kita mungkin berdoa juga ya, semoga di lomba ini bisa mendapatkan juara juga ya. Karena lomba invention dan lomba imposter juga kan sudah terlihat ya sangat mengharumkan nama Mencera. Kalau misalnya untuk lomba yang tadi itu membawa nama Mencera juga atau gimana? Ya, waktu kemarin itu yang di yang di UMB, yang di Universitas Mercubuana itu kita dari Unsera mengirim kalau nggak salah 3 tim dari saya pribadi, dari tim kita, dari tim saya, dan dari tim teman saya juga, dan satu lagi dari HMT Unsera, 3 tim seperti itu. Oke Pak, jadi telah mengikuti perlombaan nih dari invention sama imposter kan. Nah ada nggak sih tips and trick nih agar teman-teman sobat-sobat Reksa nih semangat untuk mengikuti lomba ini Pak? Tips dan trik untuk menjadi juara mengikuti lomba atau apa? Mungkin dari mengikuti lomba dulu kan ya. Lomba ya. Yang kita tahu juga pasti seorang individu itu punya suatu potensi gitu di dalam dirinya, namun belum ada wadahnya nih gitu kan. Nah mungkin dari Bang Obed sendiri ini punya tips and triknya nih kira-kira untuk sobat saya ini buat ingin mengikuti perlombaan gitu kan. Kalau terkait dengan tips dan trik untuk mengikuti perlombaan, sebenarnya saya mengikuti lomba intention, kemudian imposter, LKTI, kemudian PKM dan lain sebagainya. Itu saya dapat infonya itu berasal dari himpunan saya pribadi awalnya. Memang HMTI ini adalah organisasi yang dimana menaungi seluruh mahasiswa teknik industri di Universitas Sararaya seperti itu. Nah, mungkin agak sedikit hal yang mengesankan dan menurut saya itu tantangan. Yang dimana tantangan tersebut yang pada saat itu dari HMTI ini ada perlombaan yang dimana perlombaan ini diikuti beberapa tim dan gitu. Coba dari saya pribadi, mungkin ini tantangan bagi saya. Yuk mungkin dari saya pribadi dan kawan-kawan, jika ada bidang minat di situ, kemudian saya kumpulkan kawan-kawannya ikut lomba di situ. Nah itu adalah tips awal dari saya pribadi. Jadi jangan sampai kita mengikuti organisasi tapi tidak dipergunakan ataupun tidak digunakan dengan sebaik mungkin seperti itu. Nah jadi yang tips dari saya pribadi adalah bagaimana caranya kita di sini memanfaatkan hal yang lebih baik, terutama hal itu. Kemudian yang kedua adalah tips dari saya pribadi,
jangan sampai kita lupa dengan apa ya, dengan track record sebelumnya. Artinya di sini kita kalau ingin menginginkan sesuatu, kita pengen anggap apa ya, menggapai sesuatu, itu ada di belakangnya gitu. Ada orang-orang yang di belakangnya, mungkin dari senior, kahim saya dan lain sebagainya yang mungkin akan mensupport dari tim saya pribadi seperti itu. Maka dari itu tips dan trik saya adalah berdoa seperti itu, kemudian meminta kepada orang tua pasti, kemudian dengan kawan-kawan himpunan, kemudian dengan Universitas Serang Raya pastinya Fakultas Teknik, bagaimana caranya perlombaan hari ini, perlombaan pada saat itu yang saya ikuti bisa apa ya, teman-teman raih di situ. Nah, alhamdulillahnya di situ Universitas Serang Raya, Fakultas Teknik dan Teknik Industri di situ mensupport kegiatan perlombaan tersebut, kita difasilitasi, kemudian kita apa ya, kita bisa ikut perlombaan itu dan alhamdulillah kita bisa menjadi juara di situ. Seperti itu sih. Berarti untuk sobat saya yang ada di rumah juga nih, bahwa sudah memberikan tips and triknya nih kan. Dan kalau untuk di Fakultas Teknik juga belum Serang tentunya itu kan ada beberapa himpunan mahasiswa di jurusan gitu kan. Seperti ada HMT itu yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, ada Himatek Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia, dan juga ada Himatsu. Himatsu itu adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Nah, itu mungkin dari teman-teman sobat Teksa sendiri nih, kalau misalnya ada yang ingin bergabung di himpunan juga, itu silakan banget gitu kan. Ya, karena jangan sampai kita mengikuti suatu himpunan organisasi, tapi kita tidak bisa maksimalkan dengan baik di situ. Karena mau bagaimanapun antara organisasi dengan akademik ini jangan sampai dilupakan. Kalau kita pengen fokusnya adalah ke akademik, silakan ke akademik, kita raihkan prestasi di situ. Kalau pengen ke organisasi, pengen jadi leadership ataupun pengen menjadi apa ya, membangun teamwork, kemudian dari segi percakapan dan lain sebagainya menjadi yang lebih baik, mungkin bisa dikhususkan ke organisasi seperti itu. Oh ya nih bang, yang saya tahu juga nih di himpunan kan diajari manajemen waktu nih. Ya. Nah, kalau dari abang sendiri nih, bagaimana sih cara membagi waktu antara organisasi, perkuliahan dan juga abang kan juga mengikuti beberapa mata perlombaan gitu. Apalagi kan yang kita tahu juga nih, abang juga semester akhir atau semester 8 nih yang bobonya bobo udah mau sarjana nih ya kan. Aduh, berat. Ya, langsung jawab ya. Boleh. Terkait dengan manajemen waktu, mungkin agak sedikit pembahasan. Mungkin manajemen waktu itu bukan hal yang utama sebenarnya. Tetapi yang paling utama itu bagaimana caranya pengondisian dasar-dasar disiplin terlebih dahulu. Manajemen waktu itu penting, tapi bukan hal yang utama. Nah, yang mungkin ada 3 hal sih yang menurut saya pembagian waktu itu bisa termanage dengan baik. Yang pertama itu mungkin dari segi pendidikan ataupun dari segi skill, fundamental skill. Lo pengen fokus ke arah mana terlebih dahulu, antara fokus ke organisasian atau ke akademik, itu yang pertama. Jadi ada kata yang sendiri mengatakan bahwasanya kita belajar dalam mengajar. Contohnya bagaimana ya? Kita di akademik, kita sedang belajar di suatu ruang lingkup, ini Universitas Serang Raya. Kita belajar khusus untuk apa ya, datang kemudian kita belajar, duduk, aktif. Itu juga menurut saya hal yang memberikan impact lebih. Kemudian dari segi keorganisasian juga, mungkin dari segi keorganisasian mungkin kita akan mendapatkan suatu hal di sini. Yang pertama itu mungkin teamwork, dari segi organisasian seorang itu pasti akan terjadi. Kemudian dari segi apa lagi, penanaman karakter, kemudian leadership yang pasti orang itu ketika berbicara pasti ada gitu. Nah, di sini fundamental skill. Kemudian yang kedua adalah harus harus ditunjukkan lu pengen ke arah mana, basic plan, garis besar lu yang pengen lu impikan ini pengen ke arah mana, apakah ke organisasi, apakah ke akademik, seperti itu. Jadi ada lagi setelah basic plan barusan tunjukkan ke prioritas ke situ. Jadi hari ini mungkin ketika kawan-kawan kita pengen ke akademik pasti langsung ke akademik gitu. Dan juga misalnya ada yang pengen ke organisasian. Tapi sampai hari ini di khususnya sedikit ya kali ya, di bawah 50% kali ya, mahasiswa kita itu tidak bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga organisasi. Maka dari itu hari ini mungkin ketika prioritas kita ke akademik, itu tunjukkan ke akademikan kita gitu.
Kalau tunjukkan ke organisasi yang kalau pengen jadi pemimpin, leadership dan lain sebagainya, itu tunjukkan bahwa kita bisa mampu untuk dari segi organisasi. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah artinya. Karena kalau emang hal yang setengah-setengah menurut gua kalau nggak maksimal nantinya seperti itu sih. Ya. Oke Bang, baik Bang. Nah, setelah lulus kuliah nih, misalnya ada rencana apa kali untuk misalkan mau kerja atau Nikah sih kayaknya ini. Nikah ya. Kalau kayak bisa. berat ini pertanyaan yang bersih habis kerja pengen ngapain habis ini takdir Tuhan. Tapi di sini ada tiga planning ya tadi ya, mungkin saya sedikit berbincang tadi bahwasanya kita setelah lulus kuliah itu pastinya dari segi pemikiran kita ya, dari segi orang akademisi ya, kita pengen lanjut S2 tahun itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita pengen kerja atau pengen bisnis. Kemudian yang ketiga adalah ketika pengen kerja apa, pengen bisnis apa. Nah kita ruang lingkupnya kalau saya pribadi ada jurusan teknik industri. Bagaimana teknik industri ini bisa mengintegrasikan? Kalau dosen saya bahwasanya teknik industri itu mempelajari terkait dengan input proses dan input proses output. Inputnya itu 5M dan 1E, kemudian ditransformasikan menjadi output. Nah bagaimana caranya teknik industri ini ataupun saya pribadi untuk kerja ini bisa mencangkut pautkan ataupun melingkupi dari suatu teknik industri gitu. Jadi bagaimana caranya? Karena di sini dari segi teknik industri sini mungkin kawan-kawan juga belum memahami bagaimana caranya mengintegrasikan antara sistem perusahaan, sistem masyarakat dan lain sebagainya, sehingga hal itu nanti akan memberikan suatu impact lebih terhadap diri kita seperti itu. Kalau kita pengen kalau tanyain tadi habis lulus pengen ngapain gitu loh, bingung juga ya lulus pengen ngapain. Tapi di sini agak sedikit plan sih bagi gua, mungkin agak di 2 tahun setelah lulus mungkin gua pengen kerja terlebih dahulu gitu. Kalau bisa sekalian asah skill dalam bisnis kemudian lanjutkan S2 seperti itu. Kalau keinginan gua sih seperti itu. Amin. Ya, amin. Oh iya nih Bang, sebelum ditutup nih mungkin ada sedikit kata motivasi ya Bang ya? Atau mungkin ujangan gitu loh buat ya Bejang senting. Bejang apa? buat coba Sama sobat Teksa. Sobat Teksa. Ya. atau mungkin buat siswa-siswi juga nih adik-adik kita yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan nih. Ya, oke, motivasi dari saya sih mungkin untuk kawan-kawan semua, khususnya yang di bawah semester 8 ya. Artinya di sini mungkin kawan-kawan di bawah semester 8 ada waktu yang sangat senggang. Artinya di sini waktu senggang itu harus bisa semaksimal mungkin dari kawan-kawan semua di sini. Karena mau bagaimanapun waktu itu katanya time is money ataupun waktu itu adalah uang. Artinya di sini waktu itu harus bisa semaksimal mungkin. Baik itu dari segi akademik ataupun dari segi keorganisasian. Kalau emang lu nggak suka organisasian, coba lu ke akademik dari sini. Seperti itu sih. Kalau motivasi dari gue selain itu ya, saya sangat berterima kasih gitu kepada kepada jurusan saya, prodi saya, teknik industri, Fakultas Teknik Universitas Serang Raya, yang dimana telah memberikan suatu energi positif bagi saya. Energi positif di lingkungan ya seperti itu. Karena mau bagaimanapun, sepintar apapun, setinggi IPK apapun, kalau lu nggak mempunyai suatu hal yang punya dasar basically, kemudian tanpa disertai dengan kegigihan ataupun dengan disertai dengan lingkungan yang positif, menurut gue itu sama aja bohong. Maka dari itu energi yang positif, contohnya lingkungan yang positif dengan mengikuti organisasi ataupun dengan lu pengen langsung terjun ke akademisi, itu oke, itu nggak apa-apa. Yang penting lu harus mempunyai dari sekarang ini punya suatu dasar bahwasanya kita pengen dulu sekarang tersebut gitu. Karena mau bagaimanapun cita-cita kita ini harus kita capai. Dimulai dari sekarang. Kalau bukan kita siapa lagi seperti itu. Wih, mantap sekali. Ya kan udah patah juga nih kita udah mungkin banyak banget kan dari bahwa Badik sangat-sangat mempunyai prestasi nih, sebelum prestasi gitu kan. Dan mengharumkan citra anak wawancara juga nih kan di kancah nasional gitu kan. Ya terima kasih banyak juga nih buat Bang Obed gitu kan. Yang udah mau menyempatkan waktunya kita bincang santai bersama kita dan sobat Teksa di rumah juga. Semoga perbincangan ini atau podcast ini pun mendapatkan manfaat serta menambah wawasan buat sobat Teksa juga nih yang di rumah. Oke, mungkin gue Niko Rahman Dan saya Yawalia.
kita pamit undur diri dan terima kasih juga untuk Bang Obed yang telah menjemputkan waktunya. Untuk sobat Eksa di rumah, pantengin terus channel YouTube di Engineering Corner dan juga sosial media kita di Instagram di @ec_ppwcera. Sampai jumpa di next episode. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofid Al-Rifki, dipanggil Rofid, saya sebagai Product Developer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Simanilai Robi, dipanggil Obed. Saya sebagai Product Designer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hotib, biasa dipanggil Hotib. Saya Team Leader. Juara 3 diraih oleh tim Kaizen dari Universitas Serang